Karena dari tadi kan kita masih membahas tentang sex appeal. Sebenarnya sex appeal itu sebenarnya mungkin artinya masih bisa luas lagi karena pendapat orang beda-beda. Sekarang kita panggilin aja psikolog yang handal yang bisa membuka tabir dari sex appeal. Apakah? Anggun. Sex appeal bisa dilatih? Setajam Miss Lizzy. Miss Lizzy ini psikolog. Psikolog, Ini ngajar psikolog. juga. Ada yang mau jadi muridnya? Hai, Aduh. how are you? How are you? Good. Everybody, everything good? Oh, good. Yes. Bagus ya, tapi udah mulai Bahasa belajar Inggris bahasa Inggris gue. ya. Mbak Lizzy, kita lagi ngomongin sex appeal. Tadi tuh udah pada tahu nih sex appeal masing-masing di mana apanya. Tapi sebenarnya sex appeal itu bisa dilatih apa emang udah bakat dari awal? Lahir. Kalau menurut saya sex appeal itu pasti punya bawaan. Tapi pasti juga bisa dilatih. Jadi mau yang mana. Cuman kadang-kadang masalahnya adalah kalau soal bentuk tubuh itu sesuai dengan sosial budayanya. Budaya kita bentuk-bentuk yang dianggap seksi apa? Yang kayak Barbie, size Barbie. Yang Size Barbie. Coba kalau misalnya Sinyo di Timur Tengah, mungkin banyak sekali penggemarnya. Nigeria. Pindah sana ke Timur Tengah ya. Kalau itu Barbie saya nggak pakai R-nya. Size-nya. Mungkin kalau ke sana Barbie ini udah kayak Lego. Maksud tapi sebenarnya Mbak Lizzy. Kalau tadi kan Maksudnya kita kalau ke Timur nanya Tengah jadi tentang kebab ya? Oh, digulung dong. kalau tadi kan kita nanya tentang sex appeal itu bisa dilatih atau bawaan badan sendiri. Sebenarnya sex appeal sendiri itu apa sih artinya? Oke, sex appeal dalam bahasa Indonesia adalah daya tarik seksual. Jadi biasanya perempuan itu memiliki potensi daya tarik yang membuat laki-laki klemer-klemer gitu. Oke, itu jadi yang namanya sex appeal. Yes. Dan tadi kan kalau yang kita lahir dengan itu misalnya body bisa. Terus kalau yang dilatih itu gimana caranya? Kalau menurut saya semua wanita punya sex appeal. Itu kabar baiknya. Oke. Tapi jeleknya adalah kadang-kadang tidak pernah dieksplorasi. Oh. Gimana caranya supaya wanita itu bisa menyadari bahwa dia punya sex appeal dan dia mau berusaha untuk bisa Satu, Sering-sering ngaca apa gimana? ngaca harus untuk bisa lihat mana bagian tubuh yang dia suka. Ya enggak? Untuk melatih bicara-bicara itu kan semua bisa latihan di kaca. Tatapan mata semua dilatih. Nah, yang menurut saya yang lebih penting adalah wanita yang punya sex appeal tinggi adalah wanita yang percaya diri. Pede. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting. Nah, Senyorita berarti banyak besar banget ya sex appeal. Masih lanjut. Kedua, Raffi, yaitu adalah dari tatapan mata. Kita tuh kalau bicara selalu kontak matanya intens. Deddy Kobuser berarti seksi banget. Tatap mata saya. Ketiga adalah cara bicara. Jadi kalau perempuan kalau bicara jangan cepat-cepat. No, enggak banget ya. Jadi kalau bicara itu satu perlahan. Sinyo, coba tunjukin. Maaf ya, pelan bukan berarti becek ya. Sama yang ketiga ini yang jarang diketahui orang adalah satu, laki-laki itu paling suka perempuan yang tersenyum punya rasa sense of humor. Nggak gitu juga, yuk. Sense of humor kan. Terakhir adalah wanita dianggap punya seks appeal tinggi kalau dia nggak bicara kebanyakan, nggak terlalu cerewet, tapi banyak mendengar. So listening is sexy. Oh. Just so sexy. Tapi kalau Jadi tadi kita apa ya? Karakter ya bisa juga Benar. jadi sex appeal. Tapi kalau tadi kan kita ngelihat dari sisi cewek, sebenarnya kalau cewek sendiri ngelihat cowok, sex appeal-nya dari mana? Mungkin dari Kartika, kalau kamu ngelihat cowok pertama kali yang kamu lihat tuh apanya? Pastinya pintar dulu, terus dan juga cara Oh, dia. sex appeal tuh dari pintar juga bisa? Iya, dari cara dia berbicara tadi benar, kayak dia berbicaranya ada bobotnya gitu Gue ya. banget dong kalau gitu lo pas. Saya bilang kan pintar dari cara
berbicara ada bobot ya, bukan pintar berbohong Raffi Ahmad. Beda ya, tolong dibedakan. Ya, dan juga dari berpenampilan, dia bisa menghargai diri dia sendiri. Buat aku itu dia menimbulkan rasa yang lebih seksi lagi. Kalau Jenny? Kalau Jenny sendiri ya pasti Harus dada yang bidang atau? enggak pintar ya. Terus juga memang harus lebih tinggi. Badannya? Iya, posturnya. Terus Oh yang juga pendek kasihan dong nggak bisa sama Jenny. kulitnya aku suka cowok putih gitu. Putih Hidungnya sukanya. mancung. Udah maaf ya Den, mendingan pulang. Tinggi putih Den, tinggi putih. Oke. Kalau dua anggrek dari attitude-nya kali ya, yang bisa menghargain cewek, nggak semua apa ya dari penampilan, tapi bisa hargain cewek itu udah seksi banget. Kalau Moza, Aku lebih setuju ke ini. Mbak Lizzy. Lebih senang lihat cowok yang cool gitu. Jadi yang sedikit bicara tapi Bergerak, emang sedikit bicara. Sedikit bicara banyak utang gitu. kayak transfer gitu. Iya, jadi yang lebih cool gitu. Nggak ketakilan. Iya. Kalau saya dari kedalaman udelnya. Nggak ada yang nanya, Bu. Artinya saya ngomong sendiri, nggak perlu tanya, saya ngomong sendiri ya. Karena kalau udelnya udah dalam, gimana yang lain? Ternyata itu kalau cewek ngelihat cowok dari bagian itunya. Masih banyak yang ternyata beda-beda juga ya. Beda-beda, Dan. Ada yang dari otaknya, dari gaya bicaranya, dari penampilan. Saya pengen penasaran lagi, bisa nggak sih sex appeal itu bikin laki-laki yang udah punya pasangan ketarik atau belok atau kepincut? Itu yang bahaya. Tapi juga memang bisa menjadi kenikmatan tersendiri. Setelah satu ini kita akan bahas masa itu. Tetap di Late Night Show! Masih di Late Night Show! Ada pertanyaan ya, tadi saya lihat juga ada beberapa yang mau nanya tapi dia malu buat masuk TV. Tadi katanya gini, kalau misalnya udah punya pasangan nih cowok ya, tiba-tiba ada cewek lain yang lebih bisa melayani, misalnya pasangannya cuek, tiba-tiba dia ketemu cewek yang lebih bisa kayak mau minum apa gitu, mau makan apa, itu bisa dibilang sex appeal nggak sih? Of course. Oh gitu, padahal Dong, kan itu kan gaya attitude cara bicaranya. Ya kan ya. Jadi sorry ya, maaf ya perempuan yang cuman modal asli badan atau expose, lo akan kalah sama wanita-wanita mungkin yang bajunya tertutup gitu ya, tapi punya attitude yang bagus, punya etika, mendengar, kalah. Jadi nggak bisa dimodal. Wardrobe sih mau ganti baju boleh ya? Ya, ya. Jadi gak enak hati. Kayak aku pengen pakai sarung gitu ya. Mungkin Melki mau tanya atau Aden boleh langsung mumpung ada psikolog kita. Oh, mau ke toilet pakai tunjuk tangan. Tanya mau nanya. Mbak Lizzy, Iya, saya mau boleh. nanya. Saya pernah melihat wanita tuh jatuh cinta gitu saat dia mengunci rambut gitu loh. Set, dia kan suka tuh mengibaskan rambut gitu kan. Set, saya suka. Terus saat dia mengupil dan menaruh upilnya di bawah meja. Jadi ada beberapa gerakan yang saya suka melihat cewek itu terus langsung gitu, langsung tertarik gitu kan, namanya juga daya tarik kan. Tapi sewaktu-waktu dia memunculkan daya dorong. Ini ilmu fisika ya. Ini yang saya bingungkan. Apakah benar ada daya dorong? Saya sudah tertarik, dia memunculkan gerakan yang saya jadinya dia memunculkan daya dorong. Saya nggak suka lagi gitu. Kalau bikin Apakah ada ilfil, itu? udah sex appeal udah dapet terus tapi ilfil gitu, bisa Iya. nggak sih? Daya tarik lawannya daya dorong kan? Ya mungkin, ya bisa aja. Iya. Kan ini kisah nyata loh, benar. Terserah kamu. Jangan ngalangin dong. Curhat ya, curhat. Emang Gimana Mbak Lizzy tuh? jauh rambutnya. Bisa ya? Sikap wanita itu bagaimana gitu? Contohnya. Gue bingung serius. Dia lawannya daya tarik Mbak Lizzy. Oh gini loh, mungkin maksudnya Melki udah pernah jatuh hati sama perempuan karena Iya. pandangan pertamanya Dia suka. ngeliat Dari sex appeal, gerakan-gerakannya. terus tiba-tiba si cewek itu ngelakuin sesuatu drop. Bisa. Tapi kamu sebenarnya bukan sex appeal ya, lebih ke sex upil ya. Itu benar kan Rika, sex upil. Kalau yang upil tadi saya cuma bercanda. Saya agak melenceng sedikit bercanda. di bawah meja? Itu serius. Ternyata maksudnya gini, kalau sex appeal itu bisa dilatih, tapi misalnya sekalinya kelihatan tuh bukan berarti jaminan
jaminan bahwa langsung menggrab atensi orang atau lawan jenis. Gitu. Iya, itu kan harus di-maintain, ya nggak? Awal-awal misalnya kita carmuk atau cari muka, acting gitu, tapi lama-lama ketahuan juga Aslinya. jeleknya, gitu bisa ngedrop juga kita Gaya dorong ilfil. namanya, bener kan? Ngotot banget. Yang cewek ada yang mau tanya nggak? Mungkin mau latihan gimana Selfie cara Kitty. ngelatih sex appeal? Iya, Mbak Lizzy kalau ada seksi itu kan bisa dibentuk tuh. Iya. Itu gimana cara? Lizzy, ada upil di sini tadi. Kelihatan. Oh iya, tolong dong. Oh, itu tai lalat ya? Aduh, itu gimana cara ngebentuknya? Oh mau minta dilatih buat ngelatih sex appeal biar sex lebih appeal kencang. gimana? Silakan. Sini atau bisa kan boleh? Diajarin sama Malisi, diajarin. Oke, tepuk tangan buat Selfie Kitty mau belajar. Dia bisa. Setiap ada yang naik tali sepatu pada cokok. Siap. Silakan. Oke, kita selalu bicara, kalau kita bicara, kamu kalau bicara misalnya kita harus tatap mata, ya, nggak boleh ngeliat atau asik handphone sendiri. Lalu coba kamu ngomong dengan nada yang slow, sure, tapi juga confident gitu. Gimana? Coba contohin keras. Contoh yang gimana? Ya. Hei, kamu mau pulang sama aku nggak nanti? Nggak Tuh, dia nggak lihat mata saya. Oh iya Ma. benar, harus lihat matanya. Coba. Iya. Kamu nanti mau pulang sama aku nggak? Emang kamu mau ngajak aku kemana? Kamu pulang ya? Nggak konsen. Oh, iya benar. Tatapan mata. Coba, Oke, lagi. 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 Coba Mbak Lizzy, saya boleh ke Mbak Lizzy? Coba. Hai, Hai, kamu nanti pulangnya ada yang nganterin nggak? saya biasa nyetir sendiri. Ada apa? Nggak boleh saya anterin pulang. Anda siapa? Oh, gini saya tukang valen di depan. Beda loh. Laki-laki, beda loh. Rasanya. Laki-laki saat bicara sama perempuan, kalau memang perempuannya mata yang nggak fokus kemana-mana, laki-laki merasa dia menguasai. Tapi saat kita berbicara sama perempuan dan perempuan itu merasa confident, laki-laki juga bisa tiba-tiba ciut sendiri loh. Seperti tadi. Berarti itu intinya ya, kita bisa latihan juga yang di rumah juga bisa dilihat. Oke, baiklah kalau gitu. Makasih Selfie. Oke, thank you. Oke, Selfie Kitty, jangan lupa dilatih terus ya supaya Lagi latihan. Tapi kalau gitu berarti ada yang mau tanya lagi mungkin kembali Lizzy? Sweet. Oh, lu jempol semua kan? Kalau kalian sweet aku aja yang tanya, boleh? Boleh, silakan. Boleh ya. Ya, diwakilin. Pertanyaan terakhir kali ya, udah mau habis. Aku kalau aku kan memang kurang suka sebenarnya kalau dibilang seksi gitu. Iya. Kamu Iya kurang kan? suka kalau bilang seksi? Iya. Oh, bebeng soalnya. Jadi aku sebenarnya lebih kan sebenarnya kecenderung aku tomboy gitu. Tapi orang lebih lihat gini seksi padahal menurutku aku biasa aja. Oke. Pertanyaannya? Kenapa gitu? Untuk menghilangkan image seksi. Oh, untuk ngilangin gitu. image seksi gimana caranya? Nggak bisa karena itu adalah pemikiran mereka gitu. Walaupun Anda mau pakai sepatu boots atau apa, kalau mereka akan tetap menganggap seksi, kita jangan anggap bahwa itu seksi gimana gitu ya. Enggak, aku nggak mau dibilang seksi. Mungkin karena Anda merasa bahwa seksi adalah asosiasinya dengan murah. Kok gue ke sini? Maaf, kenapa murahan ke sini? Ibu kayak minyak curah kali Bu. Itu adalah pujian. Selama kembali lagi ya dari segmen sebelumnya kita bilang bahwa selama kitanya juga nggak menunjukkan asosiasi yang negatif, cuek aja, nggak usah dengerin. Anggap aja seksi sebagai compliment, Pujian. gitu, sebagai pujian. Selama positif ya. Selama positif. Jadi sex appeal itu positif ya, memang ya. Sesuatu positif yang di dalam diri perempuan. Gua ngeliatin lo, Rak. Iya loh, dia ngeliatin sesuatu. Nggak bercanda. Jadi Itulah yang sex appeal yang nggak bisa hilang. nggak bisa hilang. Tatapan mata. Berarti kalau emang punya sex appeal ya udah ditampilin aja. Kalau nggak punya ya latihan aja biar pede ya kan. Oke. siapa tahu dapat jodohnya cepat kalau kita mengeluarkan sex appeal kita. Terima kasih untuk Devai, Moza, Duo Anggrek, buat Denny Cortez, buat Kartika Putri, buat Mbak Lizzy, thank you. Ayo udah mau weekend, selamat weekend ya. Ya. Jadi sekali lagi sex appeal kalian ya.